Oke, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang belajar kompetensi pedagogi, yaitu pembahasan pertama nanti adalah tentang pemahaman peserta didik, kemudian perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi hasil belajar, kemudian yang keempat pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kemudian yang kelima tentang undang-undang pedagogi, yaitu tentang guru dan pengajar ataupun dosen. Materi ini masuk pada kategori untuk tes P3K ataupun CPNS guru. Oke. Untuk slide pertama, yaitu dalam bidang pendidikan, khususnya yang diperuntukkan bagi seorang guru, kompetensi pedagogi adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai seorang guru dalam melihat karakteristik siswi maupun siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, kemudian tentang emosional maupun intelektualnya. Jadi yang dilihat dari seorang guru untuk siswanya, yang pertama adalah kehidupan siswa seperti apa, kemudian moral siswa, lalu emosional siswa maupun intelektualnya. Kemudian dari pedagogi secara arti khususnya adalah suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani yaitu paidos, yang berarti anak laki-laki, dan agogos ini adalah mengandung arti mengantar, membimbing. Jadi ogi secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno, yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Jadi dia bisa dimungkinkan sangat sabar untuk membimbing anak tersebut. Lalu selanjutnya adalah kompetensi pedagogi dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Kemudian yang kedua melakukan perancangan pembelajaran, dan yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran. Yang keempat merancang dan mengevaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Jadi kelima ini kita wajib memahami untuk peserta didik yang kedepannya akan kita laksanakan pembelajaran tersebut. Kemudian ada 4 dasar kompetensi guru yang harus pengajar miliki. Jadi yang harus dimiliki guru adalah ada 4 tentang pedagogi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, yaitu kompetensi kemampuan untuk keterampilan seorang guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Artinya adalah seorang pengajar ataupun guru wajib memiliki proses pembelajaran atau interaksi dengan cara hal apapun untuk memiliki kemampuan dan mengetahui kemampuan ataupun keterampilan juga di dalam siswanya. Yang kedua adalah kepribadian seorang guru, dan yang ketiga profesionalitas menjadi seorang guru. Lalu yang keempat adalah kompetensi sosial. Jadi 4 standar ini wajib dimiliki oleh guru ataupun pengajar. Tujuan kompetensi pedagogi. Tujuan kompetensi pedagogi memahami peserta didik secara mendalam, kemudian merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, dan menjadikan siswa-siswi lebih dewasa.
Kemudian melatih anak-anak agar dapat mencari jalan keluar ketika menghadapi suatu masalah. Itulah dari tujuan kompetensi pedagogik. Karena di sini secara langsung lebih banyak praktek daripada materi yang disampaikan, agar anak tersebut ketika menghadapi masalah cepat menemukan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Kemudian di setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogi yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu karakter para siswa ataupun peserta didik. Kita pun harus memahami karakter. Kemudian yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Kurikulum apa yang dipakai untuk kemampuan peserta didik tersebut. Lalu pembelajaran yang mendidik. Jadi pembelajaran tersebut bukan mengikuti pembelajaran orang dewasa, tapi melainkan pembelajaran yang memang diperuntukkan untuk siswa-siswi, baik siswa tingkatan dasar, tingkatan menengah, ataupun tingkatan atas. Kemudian pengembangan potensi para peserta didik juga sangatlah penting, dan cara berkomunikasi harus kita lihat secara mendalam untuk kesopanan dan sebagainya. Kemudian penilaian dan evaluasi belajar. Itulah 7 aspek dalam kompetensi pedagogi. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang pertama adalah pemahaman peserta didik. Pemahaman peserta didik adalah proses pembuatan cara mengalami suatu, dan belajar adalah upaya memperoleh pemahaman hakikat belajar yaitu sendiri, dan usaha mencari menemukan makna ataupun pengertian. Kemudian bagaimana cara kita mengenali karakteristik seorang siswa maupun pelajar, siswa-siswi? Caranya sangat mudah dilakukan. Yang pertama adalah melalui kegiatan ini kita bisa mengenal sifat siswa dan gaya belajar mereka seperti apa. Kemudian berikutnya kita melakukan asesmen diagnosis melalui wawancara satu persatu ataupun dengan penilaian angket. Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman siswa antara lain yang pertama adalah A. Siswa ataupun siswi dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Itu sangatlah penting. Kemudian yang kedua B. Siswa menjawab dengan benar soal yang diberikan oleh guru. Dan yang C adalah siswa membuat uraian penjelasan dari jawaban yang diberikan. Itulah dari guru yang wajib memahami aspek siswa. Kemudian ada perancangan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar yang biasanya disebut KD. Tujuannya seperti apa? Tujuan tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran, bisa disebut dengan CP, untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Dan yang ketiga adalah mengembangkan modul pembelajaran tersebut. Dan yang keempat adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Oke, itulah adalah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Langkah menyusun perencanaan pembelajaran seperti apa? Yang pertama adalah merumuskan tujuan khusus, kemudian memilih pembelajaran yang akan diterima siswa. Lalu yang ketiga adalah menentukan kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat adalah menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kelima, menentukan alat dan bahan untuk belajar. Yang terakhir, memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik. 6 ini untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Jika ada yang kurang tetap bisa menyusun, tetapi alangkah baiknya ke-6 ini langkah-langkahnya wajib diterapkan. Kemudian tentang evaluasi hasil belajar. Evaluasi seperti apa?
Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, bertujuan untuk memperbaiki cara belajar siswa. Kemudian laporan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan. Apa itu evaluasi pembelajaran dan contohnya? Ada evaluasi dapat dilakukan di mana saja, misalnya pada pembelajaran di dalam kelas maupun di luar. Contoh evaluasi pembelajaran adalah tes sumatif dan formatif. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat oleh merancang suatu sistem pembelajaran. Fungsi evaluasi apa saja? Tujuannya adalah pembelajaran memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, sama seperti yang tadi. Lalu pembinaan kegiatan pembelajaran, kemudian penetapan kemampuan dan kesulitan siswa, dan mendorong motivasi belajar, membantu pengembangan tingkah laku, membimbing siswa untuk memilih sekolah, jabatan, atau pekerjaan. Di berikutnya yaitu pengembangan peserta didik untuk ini mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Cara-caranya seperti apa? Caranya yang pertama adalah membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada, kemudian memberikan motivasi, lalu tetapkan tujuan dan sasaran, dan yang keempat mengajarkan mindset berkembang seperti apa. Yang kelima membangun pola pikir positif. Keenam, libatkan orang tua siswa tersebut. Kemudian yang ketujuh, layanan konseling. Kedelapan, yaitu tentang ekstrakurikuler yang bisa diikuti para siswa ataupun siswi tersebut. Apa saja potensi yang dimiliki peserta didik? Pada dasarnya, setiap peserta didik mempunyai potensi baik fisik, intelektual, kepribadian, minat, moral, maupun religi. Semua siswa pasti memiliki hal seperti ini. Kemudian perkembangan peserta didik meliputi apa saja? Perkembangan peserta didik dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, sama seperti yang atas tadi, intelektual, kemudian kognitif dan bahasa, lalu emosi dan sosial. Inilah yang didapat. Undang-undangnya seperti apa? Undang-undang pedagogi pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dan profesional. Untuk Undang-Undang tahun 2005 tentang apa? Dalam undang-undang ini yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itulah tentang undang-undang pedagogi. Lalu ada lagi, apa isi dari RUU Sisdiknas pada tahun 2022? Tujuannya di dalam RUU Sisdiknas tahun 2022 hendak dalam memperbaiki dan mensejahterakan tenaga pendidik atau guru di dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan adanya tujuan tersebut, bisa diharapkan adanya wujud apresiasi dan tanda jasa untuk tenaga pendidik atau guru yang mengabdi demi mencerdaskan bangsa dari pemerintah. Itulah revisinya, revisi undang-undang tersebut. Untuk yang terbaru tahun berapa? Jadi RUU tentang sistem pendidikan, salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional mulai tahun 2020 sampai 2024. Undang-undang ini diarahkan menjadi RUU pengganti untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Itulah bentuk
undang-undang. Kesimpulannya adalah yang pertama, berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat kesimpulan bahwa mengimplementasi kompetensi pedagogik guru, yang pertama adalah guru menguasai karakter siswa, yang kedua guru menguasai teori prinsip-prinsip, yang ketiga kegiatan pembelajaran yang mendidik, dan yang keempat mengembangkan kurikulum, yang kelima mengembangkan potensi peserta didik. Dapat meneliti kesimpulan bahwa secara umum guru menguasai variabel tersebut. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik, dan ini wajib agar kita secara umum guru menguasai variabel tersebut. Dan yang ketujuh, penilaian dan evaluasi secara umum guru menguasai variabel tersebut dengan sangat baik. Inilah ditunjukkan dengan penilaian yang sudah disusun serta dilaksanakan oleh setiap masing-masing guru dan bisa disebut dengan RPP. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.